HIPMI ini lebih hebat menurut saya ya, lebih hebat daripada parpol. Lebih hebat Kenapa? daripada parpol. Kenapa lebih hebat daripada parpol? Parpol tidak bisa masuk kampus. Sekarang lebih banyak Gen Z daripada milenial dan boomer. Iya. Oke, kita harus paham kebutuhan Gen Z ini apa untuk bisa kita Iya. penuhi. Karena ke depan kota ini akan dipenuhi lagi oleh Gen Z kan. Yang milenial dan boomer ini akan semakin lama semakin hilang. Padahal ini masalah kan sebenarnya udah lama. Betul. Udah lama. Ini kenapa tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dibenahi? Betul. Padahal begitu banyak aset Pemkot yang bisa dikuasai. Sebentar lagi IKN ini akan jadi. Oh iya, oke. Sulawesi Selatan adalah yang terdekat ke IKN. Dan tentu ini Makassar akan menjadi hubnya IKN. Dengan sistem IPAL yang sudah baik, harusnya Pantai Losari bisa lebih bersih. Tinggal mau ditata saja. Jangan penataan itu ada kepentingan politis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah kembali lagi di podcast Portal Media. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan sebenarnya sering ketemu, cuman ngobrolnya tidak pernah terlalu dalam. Beliau ini adalah CEO dari IMB Group, Ketua HIPMI Sulsel, politisi Gerindra banyak-banyak. Ada Andi Rahmat Mangga Barani. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sibuk-sibuk Ki, Kanda? Seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Iya Kak. Tidak ada yang terlalu sibuk, tidak ada juga yang santai, semuanya biasa-biasa. Kak, sebelum podcast saja ini terima telepon terus Ki. Biasa lah, sehari-hari seperti itu memang. Apa kesibukan Ketua HIPMI itu sibuk apa sih sebenarnya? Ketua HIPMI sibuk membina UMKM saja ya, terus melantik organisasi di 24 kabupaten kota. Oh, jadi Sulsel ada turun ke kabupaten kota. Kita keliling 24 kabupaten, mulai dari Makassar sampai Luwu Timur, Sorowako, kita lantik dan kita lakukan pemilihan ketua umum di sana. Ini paling pertanyaanku Ketua. Serasa-rasanya HIPMI itu seksi sekali. Kan beberapa bulan lalu kayaknya pemilihan ketua HIPMI sudah setahun setengah. Iya, tahun lebih. Ya. Pemilihan ketua HIPMI dan sempat heboh kan itu? Heboh. Dan heboh ada di situ. Sesama orang Sulsel yang heboh. Ya enggak, maksudnya pemilihannya sendiri heboh kan? Pemilihannya sendiri heboh. Menteri turun tangan tuh heboh kan? Ya, pasti. HIPMI seperti itu memang. HIPMI seperti itu. Itu paling pertanyaanku, Ketua. Apakah bikin seksi HIPMI ini? Yang bikin seksi yang pertama, dia isinya khusus pengusaha muda. Jadi harus pengusaha baru bisa masuk. Apa definisinya muda Ketua? Usianya maksimal 41. Oh, oke. Jadi itu yang disebut dengan muda tuh itu kalau lewat ke 41. Jangan maksud namanya tua mau berarti. Enggak, namanya dewasa. Iya itu. Dia menjadi himpunan pengusaha dewasa. Agak bijak ya. Terus selain itu dia harus pemilik perusahaan atau direktur minimal. Oh, direktur. Ya. Tidak harus owner. Owner. Oh, harus owner dan direktur. Oke. Ya, direktur bisa, owner bisa. Oke. Nah, itu yang menjadikan dia seksi. eksklusif. Jadi kita sebagai bosnya para bos. Oke. Jadi kalau ketua umum itu pimpinannya para bos. Nah, itu yang menjadi menarik karena bagaimana seni memimpin para pemimpin. Oh, oke. Karena kan ini bos-bos ini pemimpin di perusahaannya masing-masing nih. Iya. Terus ini mau dipimpin. Nah, itu paling pertanyaanku Ketua. Susahkah itu? Memimpin para pemimpin susahkah? Enggak susah, cuma kita harus lebih hebat. Oke. Nggak, maksudku kan pasti harus ada triknya itu Ketua. Mereka kan bos semua ini. Jadi kan intinya gini, kita kan semua berkawan. Di HIPMI ini berlaku yang namanya kaderisasi. Jadi ada jenjang-jenjang karir lah. Sama seperti di perusahaan misalnya sebelum jadi pimpinan atau jadi direktur, mulai dari level bawah dulu kan, terus naik-naik. Kita bergaul dulu dengan para staff-staff di sana. Misalnya itu seperti itu contohnya. Kalau di HIPMI kaderisasi, kita mulai dari BPC dulu. BPC itu cabang. Jadi cabang itu di bawahnya kabupaten kota. Kalau saya kan provinsi, Sulawesi Selatan, sama kayak gubernur dengan wali kota bupati. Gitu. Jadi kita mulai dulu di cabang, bergaul dulu di cabang. Menjadi pengurus dulu, menjadi anggota, masuk struktur dan lain-lain. Kenal dengan HIPMI ini, dengan para senior, dengan teman-teman, bergaul dengan para bos-bos ceritanya kan. Nah, kemudian kita menjadi ketua bidang. Di ketua bidang itu adalah ketua kecil, seperti menteri. Oke. Nah, seperti menteri.
Nah, di situ kita menjadi ketua bidang juga udah memimpin bos-bos itu, ya kan? Jadi udah mulai latihan di situ. Iya. Saya paham. Artinya memang dilatih. Jadi HIPMI ini kaderisasi, bagaimana menjadi pemimpin. Oke. Nah, HIPMI setelah itu saya jelaskan dulu kaderisasinya ya. Setelah itu baru kita bisa menjadi ketua umum BPC dulu, atau bisa menjadi pengurus provinsi, baru menjadi ketua umum provinsi. Tapi kita kenapa bisa mulus berjalan dan lain-lain? Karena saya di HIPMI kurang lebih udah 12 tahun. Jadi udah kenal semua style-style HIPMI seperti apa, teman-teman bos-bos ini seperti apa maunya, ya kan? Nah, jadi kita memimpin lebih ke suasana kekeluargaan, persahabatan. Jadi nggak seperti partai politik yang otoriter. Atau perusahaan juga. Perusahaan kan seperti kita bilang pimpinan bawahan semua A. Ini tidak. Partai politik ketua umum bilang A, semua A. Nah, kalau ini enggak, kita lebih ke ada namanya rapat organisasi untuk memutuskan ada apa gitu. Ini yang dilatih kita kaderisasi, dan itu yang saya lakukan di HIPMI sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, berarti untuk jadi seorang Andi Rahmat Manggabarani menjadi ketua umum HIPMI Sulsel ini tidak tiba-tiba saya maju Enggak. Ada syaratnya ya? Harus ada syaratnya. Saya berHIPMI itu di zamannya mantan ketua umum pusat itu Erwin Aksa. Pada saat itu Presiden SBY JK, masih periode SBY JK. Berapa puluh tahun lalu itu? 12 tahun ya kalau tidak salah ya. 12 tahun. 15 tahun ya. Kalau SBY JK kan Jokowi aja sudah 10 tahun. Berarti 15 tahun lebih 15 tahun lalu, ya. Iya. Pada zaman itu. Saya menjadi itu. Umur berapa kita berHIPMI? Wah, 22 21 lah. Ya, saya udah berHIPMI di situ. Iya. Itu masuk di level paling bawah. Jadi nama saya dibacakan paling terakhir di SK. Gitu. Iya. Gitu kan. Kenapa saya melihat pada waktu itu saya mau masuk HIPMI? Iya. Nah, kenapa saya melihat bagus? Karena saya lihat ini ketua umumnya dekat terus sama presiden nih. Iya, betul. Dekat terus sama pengambil kebijakan. Betul. Nah, sedangkan kita pengusaha semakin dekat dengan pengambil kebijakan, kita bisa mempengaruhi sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil pemimpin ini bisa berpihak kepada dunia usaha. Ya. Gitu. Itu ini bagus nih. Sebenarnya itu pertanyaanku selanjutnya adalah kenapa orang harus berHIPMI? Maksudku kan tentu salah satu bentuk kesuksesan HIPMI misalnya anggotanya bertambah terus nih ceritanya nih. Ya, pasti. Kan begitu toh? Pasti. Terus kenapa orang harus berHIPMI? Nah, kenapa harus berHIPMI? HIPMI ini kan tadi saya bilang kaderisasi, mengajar kita berorganisasi dan juga menjadi pemimpin. Nah, teman-teman ini kan ada yang anak muda, ada yang bapaknya memang bos, ada yang memang merintis usaha dari bawah. Di HIPMI ini dikader bagaimana menjadi pimpinan, memimpin para orang-orang hebat tanpa dengan suasana yang kekeluargaan dan persahabatan. Itu pun bisa dibawa ke perusahaan. Sehingga saya di perusahaan saya juga menerapkan seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kita belajar bagaimana menjadi pemimpin. Yang kedua adalah konektivitas. Pengusaha tanpa link kan susah. Kita butuh apa-apa, ya ujungnya kan kita cari teman. Telepon sini, telepon kiri kanan, atas bawah kita telepon untuk bisa bagaimana dapat kebijakan lah, bisa perizinan kita bisa dipermudah, pendanaan kita dipermudah, link bisnis konekkan kiri kanan bisa dipermudah gitu. Ini HIPMI. Karena HIPMI ini ada di 34 provinsi dan juga HIPMI ini menjawab posisi-posisi strategis di pemerintahan. Iya. Kalau sampai hari ini kan ada 5 menterinya Pak Jokowi yang HIPMI. Itu saya baru mau ngomong ini. Kader-kadernya HIPMI ini jadi menteri semua kayaknya. Iya, ada 5, lebih banyak daripada jatah parpol. Oh, ada. Iya tahu. Kan? Betul. Ada Pak Sandiaga, ada Pak Erick Thohir, ada Bang mantan Bahlil. Ketua HIPMI semua itu ya? Mantan ketua HIPMI. Pak Erick Thohir mantan pengurus HIPMI. Ada Bang Sandiaga sama Bang Bahlil kan ini ketua HIPMI. Dan itu ketika mereka jadi menteri itu HIPMI sangat membantu ya. Minimal berkader di HIPMI ini sangat membantu. HIPMI ini kan setiap kontestasi politik pasti ngambil bagian. Oh begitu ya. Gitu ya. Tetapi ya itu tanpa membawa embel-embel HIPMI. Iya, oke. Jadi kita ini HIPMI ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Oke. Iya. Karena HIPMI ini lebih hebat menurut saya ya, lebih hebat daripada parpol. Lebih hebat daripada parpol. Kenapa lebih hebat daripada parpol? Parpol tidak bisa masuk kampus.
HIPMI boleh. HIPMI masuk kampus. HIPMI boleh. Kita bisa mempengaruhi anak kampus. Oke. HIPMI jaringannya sampai perguruan tinggi loh. Iya, Sekarang HIPMI ini ada PT ya? HIPMI PT, HIPMI perguruan tinggi. Betul. Sedangkan penerimaan mahasiswa anak muda kalau yang namanya HIPMI pengusaha muda lebih menarik kan Iya. dibandingkan dengan yang namanya partai Partai politik. Partai politik masuk kampus kan mahasiswa lebih resisten. Oh iya. Gitu kan. Nah, itu kelebihannya HIPMI. Oke. Sehingga jaringan HIPMI ini bisa dipakai secara masif. Oke. Dan yang kedua, kenapa HIPMI bisa mendapatkan panggung-panggung politik yang baik? HIPMI ini kan isinya bos semua. Iya. Saya tahu. Pendanaannya mandiri, Pak. Iya. Gitu. Dia tidak tergantung pada siapa-siapa Tidak tergantung kan? pada siapa-siapa. Tidak perlu menunggu cair dari pusat, kita bisa jalan. Tapi begini Ketua, kita bicara di media ini HIPMI lebih hebat daripada partai politik, berani sekali. Jaringannya maksud saya. Oke. Jaringannya. Padahal kan kita bergerindra juga kan? Saya bergerindra, tapi Gerindra partai itu tadi kelebihannya hanya tidak bisa masuk kampus. Iya. Partai politik kan Ada bisa secara masuk, etika memang secara etika tidak boleh Iya. masuk kampus, tapi HIPMI bisa masuk kampus. Masuk kampus. Tapi saya agak tertarik tadi itu HIPMI PT itu. Dia mereka ngapain sih anak muda? Nah, HIPMI PT ini di dunia kampus mereka berkumpul bagaimana membuat dunia usaha dari kecil. Oke. Itu yang namanya UMKM. Nah, UMKM ini yang dari kampus-kampus ini. Kalau kita lihat banyak festival-festival, contoh kita lihat MCN lah, Makassar Culinary Night. Nah, seperti itulah bisnis-bisnis mereka. UMKM, ada cuci sepatu, minuman dan lain-lain, makanan, ada semua di situ. Dan HIPMI bagiannya apa? Perannya di mahasiswa ini apa? Dia Kita sebagai mentoring aja. Oh. Kita sebagai mentoring. Jadi mereka, kalau kayak kemarin program kita, salah satu ketua bidang UMKM namanya di provinsi itu membagikan 10 gerobak kepada teman-teman UMKM yang ada di kampus. Jadi kata HIPMI ini tidak selalu pengusaha besar. Enggak juga. Punya multinasional misalnya. Iya, kalau ketua umum pusatnya ya mungkin ya harus seperti itu. Ya, tapi ketua umum Sulsel juga begitulah. Ya kira-kira belum lah, saya belum seperti itu. Tapi untuk menjadi anggota HIPMI, pengurus HIPMI tidak harus pengusaha besar. Yang penting kamu walaupun UMKM apa segala macam udah bisa gabung. Yang namanya pengusaha. Kita di sini kan berjuang. Oke. Slogan HIPMI pengusaha pejuang pengusaha. Itu Pak. Bagaimana? Pengusaha pejuang pengusaha. Jadi kita dalam HIPMI ini semuanya pejuang. Iya. Bagaimana dari bawah bisa muncul ke permukaan. Kemudian di permukaan sendiri kita masih berjuang supaya bisa eksis di permukaan. Iya. Oh, ini paling untuk tips pengusaha ini. Sebenarnya untuk seorang Andi Rahmat Manggabarani bisa sampai seperti ini sebenarnya ngapain sih? Ditambah lagi kan terus terang saja semua orang tahu bahwa kita anak dari Idris Manggabarani yang juga pengusaha besar. Let's say memang apakah ada semacam keistimewaan begitu dapat dari Bapak? Tentu, itu tidak bisa dipungkiri. Kalau ada yang bilang enak dapat privilege, ya itulah privilege-nya. Iya, saya tidak memilih lahir dari sini kan? Saya tidak memilih, tapi itulah privilege-nya. Tapi privilege yang saya dapatkan juga bukan yang seperti ramai-ramai di medsos yang pamer kiri kanan seperti itu. Itu kan banyak yang melihat anak muda ini, ya menurut saya ini racun di medsos ya. Racun di medsos ya. Ya, ada pun yang menganggap itu motivasi, tapi menurut saya racun. Gitu. Kenapa sebagai racun? Orang melihat punya duit harus langsung posting dengan belanja bermewah-mewah. Iya. Itu kan tidak bisa kita pungkiri. Iya. Tetapi bagaimana bisa tetap eksis, bagaimana tetap bisa seperti sekarang lah stabil ya. Orang nggak tahu saya punya duit atau tidak, ya kan? Pasti punya duit lah Ketua. Ya, tapi kan orang nggak tahu. Iya. Orang nggak tahu, banyak atau sedikit orang nggak tahu kan? Orang nggak tahu lagi banyak, orang nggak tahu lagi sedikit. Karena kehidupannya seperti biasa-biasa saja, seperti itu saja. Tidak perlu ada yang dipamer, tidak perlu ada yang digembar-gemborkan. Nah. Ada nilai enggak yang dalam kepala ini nilai yang paling saya ingat dari Bapak ini. Apa yang ditanamkan sama Bapak sih? Yang ditanamkan itu tadi, hidup sederhana saja. Hidup sederhana saja. Itu saja. Tidak ada yang tidak sederhana itu dalam artian gini. Jangan konsumsi lebih daripada yang kau dapatkan. Oh ya, jangan beli yang tidak bisa kau beli. Jangan beli yang bisa kau beli. Jangan menyicil untuk barang hobi. Iya, oke. Paham?
Ya. Barang hobi. Barang hobi. Kalau usaha tuh boleh. Kalau untuk usaha cicil, pengembangan usaha cicil, karena ada nilai investasi. Iya, saya paling nanya ke situ. Bagaimana caranya saya menilai saya boleh berinvestasi pada suatu tempat atau tidak? Itulah gunanya HIPMI. Iya tahu. Itu masuk itu. Iya tahu. Di HIPMI itu kita diajar bagaimana melihat peluang-peluang investasi. Nah, secara garis besar kita bisa melihat peluang investasi itu tentu dari background yang mengajak investasi dulu. Oke. Siapa yang mengajak kita investasi? Oh, siapanya itu penting? Penting. Siapanya itu penting, tidak hanya apanya? Tidak hanya apanya, siapa yang mengajak. Oke. Bagaimana cara dia mempresentasikan produk yang dia bawa. Oke. Setelah itu kita klop, baru kita lihat apa ini yang mau diinvestasikan. Oke. Di mana kita mau berinvestasi. Trennya di pasar seperti apa? Ya, visibility study-nya gimana? Harus belajar. Itu berhipmi itu. Itu berhipmi. Itu diajar. Semua di HIPMI itu saya berikan mentoring kepada teman-teman seperti itu. Jangan hanya sekedar berani. Berani boleh. Tapi berani yang terukur. Iya. Nah, ukuran ini yang dipelajari. Ukuran ini yang dipelajari. Apa-apa saja gitu kan. Kan maksudku begini, Ketua. Saya selalu berpendapat bahwa kalau persoalan itu mungkin kita bisa pelajari di kelas misalnya atau di HIPMI. Tapi kan insting ini yang harus dilatih. Itu susah. Iya, karena maksudku begini, Ketua, kalau orang datang ke kita ini ceritanya kan agak repot itu menjelaskan mana semua itu. Tapi kan biasanya itu ada insting yang oke, saya mau ambil di sini. Berarti itu di HIPMI juga diajarkan. Pengusaha harus berani gagal. Insting itu tercipta kalau kita sering gagal juga. Jadi gagal enggak boleh? Enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kita bisa tahu yang mana yang patolo-tolo. Yang mana yang berapa kali bikin kita di patolo-tolo? Banyak juga. Enggak usah sebutkan kan. Tapi ya lumayan juga. Dan maksudku bukan apa-apa itu. Itu biasa aja. Biasa aja. Tapi kita semua dibodoh-bodohin juga. Kita bikin semua ada under layer-nya. Artinya underlayer itu by kontrak, by ini semua. Jadi kita pun bisa meminta kembali. Jangan pernah memberikan sesuatu tanpa ada landasan. Begitu ya. Begitu. Itu pebisnis seperti itu. Gitu. Mau sama saudara, mau sama bahkan sama saudara. Iya, kecuali sama istri. Kalau sama istri kita ikhlas aja investasinya. Iya. Betul. Salah sedikit habis investasi. Ketua. Saya tadi kan kita bergerindra nih sebenarnya. Kita berhipmi. Ini pertanyaannya begini sebenarnya, Ketua. Kenapa mau bergerindra? Tapi kalau saya mau susun argumentasiku ini tuh, Ketua HIPMI Miki, CEO Miki. Terus ngapain ke politik? Pengusaha itu perlu juga berpolitik. Tadi saya sampaikan bahwa selain lewat HIPMI, kita kan ada pepatah banyak jalan menuju Roma. Semakin banyak jalan yang kita bisa lihat, bisa create, bisa tempuh, itu semakin bagus. Jalan kemana nih? Jalan misalnya merubah kebijakan. Meminta kebijakan buat pengusaha. Atau kita butuh link sesuatu misalnya yang tidak ada di HIPMI, tentu mungkin lewat jalur politik bisa. Gitu. Langkah politik selanjutnya Andi Rahmat Manggapane ini kemana sih? Belum tahu saya. Lah kan bergerindra berarti ada tujuannya, Ketua. Sekali lagi saya bergerindra berpolitik hanya karena pengusaha butuh backup politik. Tapi terakhir pemilihan tidak mencalonkan diri gini? Tidak. Iya itu. Maksudku kan orang berpolitik biasanya sih mau jadi pejabat, jadi. Saya belum berpikir ke situ ya. Saya berpolitik hanya bentuk backup usaha saja. Begitu saja. Tapi kan nama Atta terakhir ini ya beberapa hari terakhir ini waktu kita take ini beberapa hari terakhir ini agak panas, agak hype. Itu saya kaget juga orang sebut-sebut ya. Iya. Jika jadi pasangannya Rusdin Abdullah lah. Kalau Pak Rusdin kan senior HIPMI. Itu salah satu mantan ketua umum. Iya. Itu senior HIPMI. Itu senior HIPMI. Dan mungkin orang melihat bahwa Makassar ini perlu dibangun oleh pengusaha. Karena perlu yang gerak cepat, terukur dan berani. Kan tadi saya sampaikan. Itu pengusaha itu karakternya itu gerak cepat, terukur dan berani. Ya. Itu ukuran karakternya pengusaha itu ya. Pengusaha seperti itu. Saya rubah paling pertanyaannya. Sebagai anak Makassar, berKTP Makassar berarti ya. Sebagai anak Makassar, sosok wali kota yang bagaimana menurut Tak? Sebagai ketua HIPMI deh.
Jangan terlalu banyak retorika yang pertama. Oke. Lebih banyak berbuatlah untuk Kota Makassar. Lebih banyak berbuat. Paham kebutuhan masyarakat kota seperti apa. Masyarakat urban ini beda kebutuhannya dengan masyarakat di Rural kan. Gitu. Kita butuh apa sih? Masyarakat ini butuh apa sih? Sekarang lebih banyak Gen Z daripada milenial dan boomer. Iya. Okay? Kita harus paham kebutuhan Gen Z ini apa untuk bisa kita penuhi. Karena ke depan kota ini akan dipenuhi lagi oleh Gen Z kan. Yang milenial dan boomer ini akan semakin lama semakin hilang. Oke. Gen Z butuh apa? Hiburan seperti apa? Mainan seperti apa? Kalau menurutnya Pak Ketua apa kebutuhannya? Kalau saya, kita butuh lebih banyak. Yang pertama, spot area publik. Oke, public area. Public area harus lebih banyak. Oke. Yang kedua, yang lagi ini sudah lama sekali sebenarnya saya perhatikan, yang kemarin viral parkir gratis, tukang parkir dan lain-lain. Ini kan bukan masalah baru saja. Ini karena adanya media sosial saja baru terblow up. Padahal ini masalah kan sebenarnya udah lama. Betul. Udah lama. Ini kenapa tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dibenahi? Betul. Padahal begitu banyak aset Pemkot yang bisa dikuasai, dijadikan lahan parkir untuk masyarakat misalnya, untuk umum dan lain-lain. Dan juga pemerintah harus selalu hadir untuk masyarakat. Contoh, tukang parkir di Alfamart misalnya. Ini saya sampaikan karena viral saja tidak ada maksud tertentu. Pemerintah harus hadir di situ, membela Alfamart ini karena Alfamart ini memberikan investasi pendapatan kepada Kota Makassar. Oke. Dia bayar pajak kok. Dia bayar IMB pada saat membangun, PBB dia bayar dan lain-lain. Harus dijaga kebutuhan investasinya. Jangan karena adanya tukang parkir, juru parkir yang juga notabene naungan pemerintah Kota Makassar, PD Parkir bisa menghambat orang ke sana. Padahal setahu saya setiap tempat komersil membayar retribusi parkir kepada PD Parkir. Setahu saya. Tolong dikoreksi kalau saya salah juga. Komen Ki, siapa tahu. Tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Mungkin ada yang punya bisnis atau apa, ada enggak dia bayar retribusi parkir kepada PD Parkir? Terus kenapa masih masyarakat harus bayar tukang parkir? Ini saya dikoreksi kalau salah. Kalau enggak benar ya saya mohon maaf. Tapi setahu saya komersial itu kita bayar retribusi kepada PD Parkir, kepada pemerintah kota lah. Iya, uang sampah juga kan? Uang sampah kebersihan. Nah, parkir kalau ada komersial kita bayar juga. Saya ngomong-ngomong soal itu, Pak Ketua tuh biasa Ki lihat Pak Mahir, polisi yang di jalan itu. Enggak. Jadi ada itu polisi, Pak Ketua. Itu setiap hari dia posting orang melanggar. Bayangkan, setiap hari dia posting orang melanggar. Ini apakah ini sebenarnya kita ini? Jadi, menurut bagaimana itu Pak Ketua? Ya tabiat netizen ini kan saya juga bukan dia orang yang suci. Sering tonjok melanggar juga. Kan? Sering tonjok juga melanggar. Tetapi kalau melanggar sampai membahayakan nyawa sendiri atau nyawa orang lain juga sebaiknya janganlah. Sebaiknya jangan karena bukan hanya nyawanya yang dibahayakan, orang lain pun bisa kena masalah kan. Apalagi kalau masalah dibilang jauh putar balik. Kan ini kan bukan jalan kaki, kalau tinggal gini tinggal gas aja. Itu yang kita bilang persis kita bilang Pak Mahir, kau tinggal gas ini apakah? Tinggal gini kan gitu. Apakah sebenarnya ini? Terus kalau kau ditabrak gimana kira-kira? Bagus sih kalau ada BPJS mulai ini. Gitu kan. Kalau kau ditabrak siapa yang kau salahkan? Kita kan ini mencari yang disalahkan saja sebenarnya. Pak Ketua, saya mau tanya gini, sebagai Ketua HIPMI nih, kan Ketua HIPMI mengkritisi pemerintah boleh ya, nggak apa-apa kan? Boleh. Ini pertanyaannya, apakah Kota Makassar dalam perspektif sudah idealkah dia? Oh tentu. Saya harus menyatakan bahwa saya harus fair, Kota Makassar adalah kota yang ideal. Oh, kota ideal, oke. Kota yang tepat untuk berinvestasi. Oke. Kota yang kenapa seperti itu? Karena sebentar lagi IKN ini akan jadi. Oh iya, oke. Sulawesi Selatan adalah yang terdekat ke IKN dan tentu ini Makassar akan menjadi hubnya IKN. Semua para investor akan ke sini sebelum ke IKN. Dari timur akan transit ke sini sebelum ke IKN dan seperti itu. Dan kita menjadi penyuplai utama bahan baku makanan ke IKN. Kita ini di Kalimantan itu tidak bisa sawah karena kan tanah gambut, batu bara dan lain-lain. Jadi kita menyuplai pangannya ke sana. Ini peluang bisnis. Iya.
potensinya Sulsel tuh besar sebenarnya. Ini kalau digarap yang benar, gubernurnya benar, kita bisa. Itu sebenarnya pertanyaan selanjutku, Pak Ketua. Kalau kan tadi kita sudah ngomong soal wali kota ideal nih ceritanya nih. Sekarang gubernur ideal deh. Gubernur ideal tentu yang mengayomi 24 kabupaten kota. Menangkap bisa melihat peluang itu tadi, betul, untuk menumbuhkan perekonomian Kota Makassar. Karena harus mengembalikan Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan. Ya. Sekarang ini kita memang tumbuh, perekonomian Sulsel tumbuh selalu di atas rata-rata nasional. Tapi kita harus bedah bahwa di situ yang berpotensi paling besar pertumbuhannya adalah dari tambang. Tambang nikel yang terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Sorry, potensi tambang kita besar? Gede banget kan. Nah, itu yang bikin tumbuh. Tetapi hasil pangan kita semua kurang. Padahal ini kalau dimaksimalkan bisa lebih bagus. Bisa lebih baik. Dan saya yakin potensi Sulsel bisa lebih baik. Jadi dengan analisa tadi bahwa kita akan menyuplai makanan ke IKN itu pertanian dan perikanan lah misalnya. Jangankan setelah IKN jadi, sekarang saja pertambangan batu dan lain-lain itu semua kan banyak yang dari Sulsel juga, dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah tambangnya batunya semua ke IKN. Jadi Sulawesi ini akan tumbuh pesat kalau IKN jadi. Ini belum jadi aja udah seperti itu. Tadi bahan makanan tuh menarik buat saya. Kita kan kalau dekat-dekat kita punya jagung, beras terutama. Beras apa lagi? Siapa yang tidak makan beras? Iya. Berapa banyak orang yang akan pindah ke IKN nanti? Saya nggak tahu datanya, tetapi itu ratusan ribu juga tuh. Itu kan akan makan tiap hari. Iya. Kalau dari Jawa kejauhan berasnya. Iya, betul. Paling dekat Sulawesi. Betul. Nah, maksud saya begini. Tidakkah ini memberi sinyal bahwa mending investasi di Makassar daripada ke IKN maksudnya? Tidak perlu pindah ke sana kan untuk berusaha? Kalau beda investasinya. Oke. Investasinya. Investasi di IKN mungkin investasi yang lain. Tapi kalau untuk pangan kebutuhan IKN, suplai dari sini harus dari Sulsel. Harus dari Sulsel. Oke. Wah, keren itu. Maksudku dekat-dekat pilkada ini harusnya calon-calon gubernur dengar ini situasinya ini. Iya, dan saya kira mereka semua paham lah, mereka semua berpengalaman kan. Yang mau maju ini kan bukan anak baru, semua berpengalaman. Ada Pak Iyas pernah wali kota, ada Pak Andi Sudirman juga incumbent, ada namanya Iwan Aras juga, politisi 2 periode di DPR RI, ada Rusdi Massa 2 periode di DPR RI, 3 periode ya. Siapa lagi? Semua kan ini orang politik, paham dengan skema geologis Sulawesi Selatan. Mereka di DPR RI mendengar pasti aspirasi dari masyarakat, dibawa ke DPR RI. Mereka udah paham situasi Kota Makassar. Mereka tahu lah ya. Mereka tahu apa yang diperlukan. Saya sebenarnya mau main ini Pak Ketua. Saya mau sebut nama. Kasih Kak satu kalimat aja. Pikiran pertama tentang mereka. Saya sebut beberapa bahaya ya. Tidak bahaya, hanya satu kalimat, tidak satu kata, satu kalimat. Satu yang pertama saya mau sebut Dani Pomanto. Wali Kota Makassar. Amran Sulaiman. Menteri Pertanian. Terus Dimas C. Ketua Nasdem. 2 kata itu ketua. Nah, maksud saya mau dapat semacam citranya mereka di mata. Misalnya seperti itu citranya di mata saya. Dan tadi kalau saya bilang Makassar, kita bilang kita sudah ideal di bawah kepemimpinan Dani Pomanto ini, kita sudah ideal. Cuma harus lebih baik, harus diperbaiki. Masih bisa lebih baik. Masih bisa jauh lebih baik. Masih bisa jauh lebih baik. Oke, kalau begitu pertanyaannya begini, di Makassar ini dengan yang sudah baik ini ya, apa yang bisa didorong nih? Apalagi yang bisa kita dorong ini? Banyak kebutuhan. Yang paling pertama kebutuhan ruang publik. Itu selalu ya. Itu yang mendasar. Kenapa penting sekali? Karena kita jemu mau gimana? Sekarang kita mau kemana? Kita mau hiburan kemana? Masa dalam mall terus, ruang ber-AC terus. Contoh ya, Makassar ini kota dengan garis pantai yang panjang. Oke. Anak pantai, anak bahari kita ini. Kenapa kita tidak bisa nikmati pantainya Kota Makassar? Iya.
Benar nggak? Iya. Kenapa anak-anak nggak bisa berenang di situ? Iya. Harus bayar kan, harus masuk ke. Harus bayar masuk Tanjung Bunga misalnya atau lain-lain kan? Oke, itu satu hal. Tapi di mana keterhadiran pemerintah di sini memberikan pelayanan bagi masyarakat? Iya. Dengan sistem IPAL yang sudah baik, harusnya Pantai Losari bisa lebih bersih. Tinggal mau ditata saja, ya kan? Jangan penataan itu ada kepentingan politis. Ya harus kita sampaikan bahwa penataan itu kan selalu bersifat politis. Takutlah dipolitisasi itu, bahwa masyarakat pemerintah tidak peduli masyarakat kecil. Tapi kan ada juga masyarakat kecil yang butuh ruang, butuh menikmati Pantai Losari ini yang harus kita akomodir gitu. Inilah pintar-pintarnya pemerintah memainkan peran sebagai penengah, ya kan? Nah, dulu saya ingat sekali, saya masih kecil SD, saya bisa nikmati Pantai Losari di situ. Iya. Nah, sekarang kenapa kita tidak bisa nikmati itu? Orang Jakarta jauh-jauh bayar mahal masuk ke Ancol untuk nikmati pantai, Pak. Iya. Dia harus menikmati sekarang apa yang lagi ramai di Jakarta, Pantai Indah Kapuk misalnya. Dia harus jauh, perjalanan jauh masuk ke sana. Ya kan? Kenapa kita di sini punya yang indah itu yang namanya Pantai Losari, kita tidak bisa nikmati, anak-anak tidak bisa nikmati, tidak bisa berenang di sana dan sebagainya. Iya. Padahal kita anak bahari nih. Kita anak bahari. Ada ini itu. Jadi waktu istriku bikin semacam proposal di kampusnya, kata toh, dia membuktikan betapa anak baharinya anak Makassar itu gara-gara istilahnya Billy itu, istilah leparoke, lepas pantai perasaan oke. Iya, saking baharinya kita itu mau masalah apa saja kalau lewat pantai perasaan sudah oke. Iya, tapi sekarang kan udah jengkel kita lewat pantai. Iya. Ya, kenapa jengkel? Sedikit-sedikit acara anjungan. Iya. Loh, ini kan kita nggak setuju kan sama event-event di itu? Saya kurang sepakat. Oke. Makanya perlu dibuat ruang publik yang lain sehingga bisa bikin acara di situ. Kenapa enggak di Karebosi sih? Gedenya itu Karebosi. Iya, besarnya itu. Maksudku begini, Ketua, sebagai latar belakang pengusaha cara berpikir itu tidak uang melulu ya, maksudku. Enggak lah. Jadi misalnya kan pendapatan juga itu kalau kita masuk ke pantai itu, ke Pantai Losari itu, event di situ kan beda sisi bicaranya. Kalau pengusaha ya harus diduitin. Kalau pengusaha harus diduitin. Kalau pemerintah hadir melayani masyarakat. Pemerintah itu pelayan masyarakat. Namanya saja kantor pelayanan publik. Anda terjemahkan sendiri lah. Iya. Melayani harus ikhlas. Harus senyum terus. Kira-kira Anda masuk restoran dilayani muka jutek. Iya. Kesel nggak? Iya. Sering terjadi di kantor pemerintah itu. Iya. Sering terjadi. Jadi namanya kan kantor pelayanan publik. Bukan saya kasih nama loh ya. Mereka yang kasih nama sendiri, pelayan. Namanya pelayan. Iya. Ketua, ini paling saya mau balik tadi ada. Kita bilang saya sampai hari ini belum mikir kenapa Ketua. Kok secara konsep misalnya kita ngobrol-ngobrol beberapa 30 menitan ini kita punya konsep nih, minimal kita punya concern. Saya nikmati hidup saya yang sekarang. Artinya gini, saya bisa tentu kalau sekarang ini 24 jam saya bisa bersama keluarga setiap saat tanpa diganggu. Saya bisa memikirkan perusahaan, bisa dekat dengan orang tua saya juga. Hobi saya bisa jalan semua. Iya, hobi lari, berenang sepeda bisa jalan semua, ya kan? Iya. Kalau misalnya masuk ke politik terlalu banyak distorsi, banyak gangguan. Tidak dapat uang pula. Iya, tidak dapat uang. Iya, betul. Dan ada cost-nya kan, politik itu ada cost. Iya. Terus masa saya berpikir maju untuk balik modal kan enggak begitu cara berpikir saya. Gitu. Bahkan sebagai seorang pengusaha enggak begitu cara berpikirnya. Ya kalau kita udah terjun namanya tadi pemerintah, pelayan publik. Pemerintah tuh melayani. Saya mau ke itu tadi. Dari beberapa alasan tuh hanya satu itu persoalan duit tadi. Beberapa saya tidak dekat sama, saya bisa hobi, saya apa. Cuman satu masalah perusahaan itu. Sisanya keluarga tuh, dekat sama orang tua, dekat sama keluarga. Saya terus terang masih selalu ketemu bapak saya hampir setiap hari di kantor. Hampir setiap hari. Andi Rahmat Manggabaran family man kah? Ya, kira-kira gitu kira-kira ya. Begitu. Kira-kira gitu. Itu tadi nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua saya seperti itu. Harus always go back to your family. Selalu kembali ke keluarga. Oh begitu ya. Ada masalah jangan ke tempat lain, balik aja ke keluarga. Iya. Oh, jadi artinya nilai kekeluargaan penting sekali buat Andi Rahmat Manggabarani. Itu yang bikin kita kuat, itu yang bikin kita berjuang.
bolehkah saya menyimpulkan bahwa keluarga itu turut ambil bagian dalam kesuksesannya Pak Ketua ini? Bukan hanya kesuksesan saya, kesuksesan semua orang ditentukan keluarga. Dengan dukungan penuh keluarga, istri, orang tua, pasti orang semua bisa sukses. Begitu ya, intinya itu ya? Intinya itu. Karena coba-coba mau kau durhaka sama orang tua, sukses enggak? Coba-coba mau kasih marah-marah istrimu di rumah, sukses enggak? Loh, ini kita bicara realita. Iya. Gitu. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Pak Ketua, terima kasih banyak Pak Ketua. Ini kita tadi sudah di Akademi ini sudah 30 menit. Saya terus terang masih banyak yang mau ngobrolkan. Terlalu singkat waktunya. Iya, 30 menit. Sudah 30 menit ini. Karena katanya sih kalau podcast sudah lebih 30 menit katanya orang tidak ambil sampai habis. Dan sedangkan banyak tong itu yang kita bilang tadi penting-penting. Ya, nantilah kita diskusi. Nanti lanjut lagi Pak Ketua. Jangki malas-malas siapa tahu jadi betul wakil wali kota atau wali kota di Makassar. Jangki malas-malas saya undang lagi. Portal yang pertama saya ingat. Terima kasih. Ada pesan terakhir sebelum kita pamit? Buat teman-teman semua, sahabat setia Portal Media, terus saksikan Portal Media, media yang terpercaya, memberikan Anda berita-berita yang edukatif. Dan ingat selalu berdoa kepada Allah, minta restu orang tua, dan selalu kembali ke keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah mampir di YouTube-nya Portal Media, di podcastnya Portal Media. Kita kembali lagi ke episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.